Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah saya sampaikan kepada seluruh para alim ulama, para habaib, para asatir. Tahiyatan thayyibah, salam penghormatan saya sampaikan pada seluruh umat Islam yang menyaksikan siaran langsung malam hari ini teristimewa. Salam penghormatan saya sampaikan pada seluruh sahabat pasukan Aswajah, sahabat akal sehat anti haluisme. Saya kira pembahasan tentang nasab ini sudah mulai agak reda ya. Namun pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengkomparasi pembahasan, maksudnya tesis ataupun kritikannya Kiai Imaduddin terhadap nasab habaib dengan kritikan saya terhadap satu kitab, yaitu Jawahirul Ma'ani. Sama menganggap menyampaikan di publik, sama-sama dari Banten. Kiai Imaduddin menganggap di awal-awal menganggap nasab Ba'alawi terputus. Lalu kemudian belum lama ini beliau menyampaikan bahwa mukhtalafeh. Begitupun saya kemarin menyampaikan di publik bahwa kitab ini ada sebagian isinya yang dusta, sebuah kebohongan, bahkan bisa berpotensi merusak akidah. Cuma pasti kawan-kawan, khususnya memang santri yang ngamal ini pasti ngamuk. Di bagian apa? Ya, kawan-kawan memang santri belum menyadari, tidak akan menyadari, dan itu senjata utama saya nanti. Maka sering saya sampaikan yang keberatan dengan video saya terhadap kritikan saya, silahkan datangi saya atau panggil saya. Dahulu ada salah seorang kiai katanya dari Jawa Tengah, tapi bertempat tinggal di Cilegon. Beliau ijazah buku ini tahun 82, jadi sebelum Mahesa lahir. Ijazah buku ini tahun 82, mengamalkan buku ini sejak 1982. Beliau waktu itu sempat teleponan sebelum para mamang santri di Banten meradang terhadap saya. Lalu kemudian ada salah seorang kiai ini menghubungi saya tengah malam, saya angkat, hampir 2 jam teleponan kami berdua. Kemudian di salah satu kesempatan ketika saya live di YouTube, beliau minta lokasi saya. Kebetulan saya waktu itu berada di salah satu kelurahan yang dekat Tanara. Ternyata si kiai ini sudah sampai ke Tanara, bahkan sedang berziarah. Jadi sudah di lokasi Tanara, sudah di pemakaman Pangeran Sunyararas atau Syekh Tajul Arash. Jadi jarak tempat beliau ziarah itu dengan dengan lokasi saya live itu 500 meter, bahkan gak nyampe. Jadi si kiai ini pengamal buku yang ada buku bohongnya ini ya, kisah bohongnya ini, itu minta lokasi, saya kirim. Kebetulan waktu itu beliau meminta lokasi, kebetulan di nomor yang saya pakai tidak untuk live HP yang lain. Saya kirim. Alhasil sampai jam 2 malam. Dari jam 9 malam saya tunggu sampai jam 2 malam. Kenapa? Karena kita mengedepankan husnudzon. Oh, ini kiai. Barangkali zikirnya lama. Di Pangeran Sunyararas kita tunggu sampai jam 12, sampai jam 1 mulailah ragu. Ini kiai bener-bener mau datang enggak? Alhasil sampai jam 2 pagi tidak datang. Kiai Imaduddin memutuskan nasab Ba'alawi di awal-awal sebelum mengeluarkan statement mukhtalafah. Sama saya sampaikan kitab ini kita bohong. Bedanya apa? Bedanya Kiai Imaduddin belum melakukan penelitian ke Robito, belum berdiskusi, melakukan penelitian, mempertanyakan terhadap para habaib, dalam hal ini Robito. Kalau saya menganggap buku ini ada kisah dongeng, sayanya ngamalin buku ini 5 tahun dan sudah saya teliti. Nah, baru penelitian, langsung berinteraksi dengan yang diteliti.
kalau Kiai Imaduddin itu membaca kitab, mengambil pendapat yang tidak menyebutkan Ubaidillah tersebut. Itu bedanya loh. Jadi tidak berinteraksi langsung dengan habaibnya ketika melakukan penelitian. Maka saya katakan penelitiannya di mana ini? Yang diteliti habaib, penelitiannya dari pendapat orang lain dari kejauhan. Hanya tidak disebutkan. Itu mah bukan penelitian namanya. Itu mah mengambil satu pendapat saja. Nah, kalau saya meneliti kitab ini, sayanya langsung berinteraksi dengan kitab ini. Sayanya pengamal kitab ini 5 tahun. Bahkan kalau saya waktu masih halu dulu, keajaibannya banyak. Kalau boleh saya ceritakan, ketika saya ngamalin ini, atau bahasa sederhananya ketika saya masih jadi dukun mustad, banyak keajaiban yang menurut saya, standar saya waktu itu ya. Kalau menurut saya sekarang sih enggak. Ada kisah kebohongan di sini yang bahkan bisa jadi ya, saya tidak memastikan ini merusak akidah. Tapi kisah di bagian ini berpotensi terindikasi menyesatkan. Di bagian apa masih saya simpan. Saya sampai detik ini saya masih save teori ini karena saya punya prediksi di kemudian hari akan ada kiai atau santri yang mendatangi saya atau memanggil saya yang tidak terima dengan video saya. Selama ini yang kuar-kuar, ada kiai yang mau mempenjarakan saya tapi cuma hanya bacot doang. Katanya kiai, kitab dikritik tapi lapor polisi. Sayang polisinya kelas polsek, oknum kanit yang ditongolin di video. Gak ngerti itu polisi isi buku ini. Berani-beraninya ngelaporin saya. Gak bisa Pak Kiai ngelaporin saya urusan kritik sama buku ini. Jangankan kanit polsek, jenderal bintang 3 tidak bisa mempenjarakan saya kalau masalahnya kritikan terhadap buku ini. Justru yang berpotensi masuk penjara adalah yang menyebarkan buku ini. Yang berpotensi saya katakan ya. Yang berpotensi masuk penjara adalah yang menyebarkan buku ini. Itu perbedaannya. Saya berinteraksi langsung dengan kitab ini 5 tahun. Dan sudah banyak hal yang saya alami. Luar biasa. Karena sayanya membuka diri. Dan kalau tak salah ketika saya mengkritisi buku ini sudah 2 orang bermubahalah dengan saya. Bahkan ada kejadian setelah mubahalah selang 1 hari ada yang meninggal. Kalau saya ketika menantang seluruh santri di Banten yang tidak terima, seluruh kiai santri di Banten, saya masih siap didatangi dan saya siap mendatangi. Itu perbedaan saya dengan Kiai Imad. Yang pertama, Kiai Imad memutuskan nasab Bang Alawi, penelitiannya tidak dengan Bang Alawi. Itu yang pertama. Yang kedua, Kiai Imad nantang-nantang debat, didatangi nggak mau. Walau ini sudah berlalu ya. Bedanya saya tidak pilih tanding siapapun, karena yang saya kritisi, yang saya korek adalah hal yang bersifat ilmiah. Maka mau kiai, mau santri, mau ustadz, mau ajengan, mau habib yang tidak terima dengan statement saya bahwa di dalam buku ini ada buku kebohongan, ada cerita bohong, ya tafadhol. Saya tidak pernah pilih dengan siapa saya berbicara, enggak. Siapapun saya ladenin. Enggak ada misalnya lo bukan level saya, enggak ada. Kita enggak diajarin begitu. Jadi gitu ya, itu perbedaan saya dengan Kiai Imaduddin. Kita tidak pilih tanding dengan siapapun. Di dalam buku ini, di bagian awal buku ini ada kisah di awal ini, kisah kebohongan. Kisah kebohongan. Di awal cerita di dalam kitab ini, manakib. Ini manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya Jawahirul Ma'ani. Keluarga pengarang buku ini boleh memproses saya secara hukum? Boleh, silahkan. Kita konsisten dengan kritikan. Dan kita siap berdiskusi dengan siapapun. Dengan siapapun, mubahala oke. Mubahala kalau kita mau oke, siap. Diskusi dengan Abuya, siap. Diskusi dengan Kiai, siap. Dengan diskusi dengan santri, siap. Kita tidak pilih. Didatangi kita, alhamdulillah, disuruh datang, siap. 1000% siap. Itu namanya ilmiah.
Itu perbedaan, itu sekelumit saja ya. Perbedaan antara saya dengan Kiai Imad. Sudah ada tuh videonya Pak Kanitnya, oknum Pak Kanitnya. Bikin video oknum Pak Kanitnya akan memproses ke jenjang yang lebih tinggi katanya. Saya tantang tuh oknum Pak Kanit. Jangan tidak lanjut Pak Kanit. Pak oknum ya. Oknum Pak Kanit, jangan tidak lanjut proses saya ke Polsek sampai ke Polda. Dan kita lihat siapa yang masuk penjara nanti. Itu Bapak Kanitnya, oknum Pak Kanitnya nggak ngerti di bagian ini nih. Beliau nggak bisa baca ininya. Nggak ngerti nih di dalam buku ini nih. Di poin ini ada apa? Pak Kanit itu nggak ngerti. Padahal ini yang nggak boleh secara hukum, secara undang-undang di negara kita. Di bagian ini ya. Di bagian apa nantilah. Karena kita adalah pada kesempatan malam hari ini tidak sedang berbicara hukum pidana ya. Saya bukan pengacara. Kemarin masalah nasab, sekarang bawa karangan orang lain. Anda yang lucu, Ismail Zailan. Ini dari 2 tahun yang lalu saya kritik. 2 tahun yang lalu saya kritik. Dan sudah ada ancaman-ancaman. Sudah pamer-pamer anggota. Pihak yang saya kritisi, tapi ketemu nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Coba terjemah, lawang nggak ada terjemah. Oh ininya sudah bahasa ini. Di sini di poin ini sudah bahasa Indonesia, Arab pegon ini. Supaya ora tedas gaman, gembleng, banyu, jeding, masjid, ceret, noli diwaca aki, manakib kaping pitu. Sapa kang minum sak gelas saking banyu tersebut, iku ora tedas gaman. Ini nih, Pak Kanit itu, oknum Pak Kanit itu nggak ngerti bagian ini. Mau ngebackingin katanya badan hukum mau memproses saya. Yang izin, yang keberatan datang saya jangan ngebacot di bawah. Atau siapa guru Anda saya datengin. Saya siap. Nyali saya bukan nyalinya Kiai Maduddin. Kalau ada kiai nyuruh saya datang, saya datang. Kiai siapa? Sebutkan kiai kebanggaan Anda di Banten yang membanggakan kitab ini, yang tidak terima dengan konten saya siap datang. Saya siap datang. Kalau Kiai Maduddin mengklaim melakukan penelitian Bahnawi, sama sekali enggak. Kiai Maduddin hanya baca-baca, searching, googling, lalu mengambil pendapat. Itu tidak dikatakan penelitian. Lawang diteliti habaib, nelitinya dari orang yang tidak menganggap habaib. Penelitiannya dari mana? Bahkan kita dulu sempat hafal kitab ini. Sebenarnya agak kesal juga tadi acara haul seorang waliullah. Ada pembacaan buku halu begini. Nah, tafadhol kawan-kawan yang mau naik, syaratnya on cam ya. Malam hari ini saya tak pilih tanding. Saya bukan Hanif Farhan, saya bukan Gus Zaka, saya bukan Kiai Maduddin. Gimana kalau berbicara pilih-pilih orang? Tafadhol. Lu jangan ngomong doang, jelaskan kesalahannya. Ini udah kesekian PP merah putih. Kalau ente terlambat baru melihat video malam hari ini, nanti dulu ya. Nanti kalau kau naik tongolin wajah, saya ceritain kepalsuan kitab ini. Karena video saya sudah banyak ya. Di bagian apa di dalam buku ini yang ada kisah bohongnya, saya ceritakan. Apakah semua? Tidak. Karena yang lain saya tidak punya data untuk menyalahkan. Di bagian yang awal ini saya punya data bahwa ini adalah kisah dusta. Dusta atas nama Allah, dusta atas nama Nabi Muhammad, dusta atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan saya berhak tersinggung atas buku ini. Tafadhol yang mau naik, mau berdebat, mau sekedar nanya, bodoh. Mumpung saya lagi jengkelin, mumpung saya lagi mode Mahesa ini. Makanya saya nggak live di YouTube. Mumpung saya lagi live, lagi mood untuk berdebat. Tafadhol. Kemarin malam ngobrol sama para habaib, nggak enak saya ngegas sama habaib. Tadi ada yang mau naik, oke, nggak ada. Saya bingung kalau ada habaib marah-marah, nggak enak sama habaibnya. Ngopi dulu, bocah. Ada si bocah ternyata di bawah. Kenapa saya begitu serius ngebahas masalah ini?
Karena ada kebohongan atas nama Allah, kebohongan atas nama Nabi Muhammad, kebohongan atas nama Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam buku ini di bagian pertama. Tafadhol, jangan cuma ngedabrus, ngisin-ngisinakan. Kita berbicara ilmu, di sisi lain kalian bangga terhadap tindakan Kiai Imaduddin. Kenapa giliran saya mempersalahkan ini gedabrus dan lain sebagainya? Apa bedanya? Kalau saya sudah penelitian 5 tahun, jelasinlah. Oke, enaknya naik. Kalau yang ingin tahu di bagian mana, oke, saya buka satu saja ya, sesuai apa yang saya sampaikan tadi. Di mana kebohongan di dalam kitab ini? Enggak enak kalau cuma komentator doang di bawah. Yang enak mau ngobrol. Nanti saya bisa analisa isi pertanyaannya ya. Di dalam buku ini saya kasih satu kisah. Waka lama urija bihabibillah sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj istaqbalallahu arwahal anbiya'i wal awliya'i min maqamatihim li ajli ziyaratih. Kok agak hafal Maesa? Ya, dulu pernah hafal saya kitab ini. Sekarang udah agak hilang. Falamma qurba nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila al-arsyil majid ra'ahu 'aziman rafi'an la budda lis-su'ud ilaihi min sulami wa mirqat fa arsalallahu ta'ala ilaihi ruhi fa wada'tu katfi mawdi'al mirqat falamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayadha qadamaihi 'ala raqabati sa'alallaha ta'ala anni fa alhamahu hadza waladuka min nasril Hasan ibn Ali wasmuhu Abdul Qadir laula anni khatamtu nubuwata bika lakana wa ahlan lah ba'du. Tafadhol Mamang Kiai, ajengan, santri, abuya yang mau ngobrol santai silahkan, mau berdebat silahkan, tafadhol.